Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, syukur-alhamdulillah kalian hari ini nampak semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang siapa hari ini yang tidak sekolah? Alika saja satu orang. Ya, semoga Alika diberikan kesehatan karena tadi Alika tersebut mengirimkan surat keterangan sakit. Nah, mudah-mudahan kita doakan sama-sama Alika akan sehat kembali. Untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas ini. Kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari. Nah, hari ini kita akan masuk kepada tema dan pembahasan tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Bersama Bapak di SDN Cerdas Kota Sukabumi. Nah, di sini nanti kita akan memecah masalah yang melibatkan bilangan cacah 10.000 sampai 100.000 menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tema pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan teknik ilmu komputer pada pembelajaran matematika dengan materi membandingkan bilangan cacah dari 10.000 sampai 100.000. Oke, untuk menambah rasa rasionalis kita, silakan berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan hadap ke depan semuanya. Sudah siap? Indonesia.
masih silakan. Ya. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional itu akan menambah rasa nasionalis kita pada pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ingat kembali pembelajaran minggu lalu. Kita belajar tentang apa? Mengenal bilangan. Baru kemarin kita baru saja mengenal bilangan caca. Nah, nanti kita sama-sama belajar kembali pembelajaran bilangan caca tersebut di pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada yang tahu apa itu komputasional? Coba, menurut kalian dari kata komputasional pernah mendengar? Ada. Bapak bawa apa? Bapak bawa apa ini? Sebelum adanya laptop adanya apa? Komputer. Nah, berarti menurut kalian berpikir komputasional itu berpikir seperti apa? Berpikir seperti komputer. Terus kayak gimana? Nah, berpikir seperti apa? Seperti komputer. Oke, baik. Untuk menambah wawasan kalian, mari sama-sama kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang pernah ngajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jumpa buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jumlah nomor itu menghasilkan beberapa yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja. Mengabaikan diri yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalaman hidup bersama keluarga. Kemudian kamu mengalami banyak hal yang berbeda dengan kabinets, berfoto bersama, bahkan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu.
Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mengenali beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada anak. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga berakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis menuju wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Anak yang boleh. Saat ini diadaptasi dari challenge berbeda sekolah. Lalu, coba ya, kerja di kolom. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, ya. Jadi sederhananya berpikir komputasional itu berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan cara yang mudah. Coba tadi di video tadi kalian menyimak tentang apa saja. Komputasional itu ada apa saja di dalamnya? Yang tadi kalian simak. Ada apa? Di kehidupan sehari-hari itu ada apa? Apa aja? Tentang kehidupan sekolah, terus apa lagi? Terus? Nah, kemarin kita membahas tentang teks narasi di bahasa Indonesia. Contoh yang dicontohkan sederhananya apa? Memasak apa kemarin? Memasak apa? Memasak apa kemarin? Pada pembelajaran Indonesia, teks narasi itu memasak apa tuh yang ada urutannya kemarin? Bisa ingat gak? Memasak apa? Yang ada urutannya. Pertama, siapkan ini. Nah, itu kan? Memasak mie. Ada petunjuknya nggak? Ada. Nah, pertama, kedua, ketiga, keempat sampai selesai. Berarti itu semua menandakan dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menggunakan computational thinking atau berpikir secara komputer untuk memudahkan kehidupan sehari. Nah, baik, kita lanjutkan. Silakan semuanya berdiri dulu. Cari tempat yang paling nyaman. Oke, cari tempat yang paling nyaman dulu. Ya, oke. Siap. Ikuti instruksi yang ada di depan. Biar kalian menilai dulu. Lihat-lihat di belakang ya.
Siap. Oke, satu kali tepuk tangan. Oke, thank you very much. Terima kasih. Kemudian, nah ini pokok pembahasan kita yang akan dibahas adalah terkait definisi berpikir komputesional. Kemudian prinsip berpikir komputasional, yang ketiga komputasional sebagai dasar coding, dan keempat aktivitas plug, nah atau unplug. Nih, coba sama-sama dibaca. Berpikir komputasional adalah berpikir peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Contoh, pada pagi hari kalian bangun tidur. Nah, apa saja kegiatan yang harus kalian lakukan? Pertama, sholat. Kedua, ngaji. Terus mandi. Terus makan. Terus sekolah. Nah, 5 aktivitas yang sudah kalian akan lakukan tersebut itu sudah terpikir belum? Sudah. Selalu ingat tidak? Nah, kalau ada satu yang tertinggal, maka hal apa yang akan terjadi? Terlambat atau tidak sesuai. Dengan kalian cara berpikir komputasional, yang 5 hal tadi jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal nanti akan terlambat sekolah ataupun ada hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itulah cara berpikir komputasional. Selanjutnya, prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, mencakup dekomposisi, pemahaman pola, abstraksi, dan berpikir itu kan seperti tadi pengenalan pola. Polanya yang pertama bangun, sholat, mandi, makan, terus berangkat ke sekolah. Itu sudah ada polanya kan? Aktivitas pagi hari itu ketika yang 5 tadi tidak ada satu atau terlewat satu, misalkan bangun tidak mandi langsung makan, terus ya ada satu aja yang terlewat, maka sesuatu hal apa yang terjadi? Tidak mandi ke sekolah, gimana rasanya? Ngantuk, lelah. Nah, itu hal yang terjadi disebutnya human error atau kesalahan yang terjadi oleh manusia ini. Nah, pembelajaran berpikir ini seperti apa sih, Pak? Nah, pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk kecerdasan artifisial. Bukan lagi hal yang berdasarkan sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi belajar coding itu kalian tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah melaksanakannya. Ketika menggunakan baju, coding sederhana, menggunakan baju aja. Dari ikat kepala, baju, dan celana. Kalau misalkan tertukar atau terbalik, kira-kira enak nggak dipakainya? Ya, misalkan ikat kepalanya miring ke kanan atau miring ke kiri, itu kan sudah tidak sesuai. Harusnya ikat kepalanya yang ini ada di bagian lurus. Kemudian baju, kancingnya tidak tertukar. Kancing 1, 2, 3. Kancing 2 di 1, kancing 1 di 3 itu kira-kira seperti apa hasilnya? Tidak nyaman atau jelek. Nah, kalian sudah melakukan
kegiatan komputasional yang kalian tidak sadari. Ya, sudah kalian lakukan untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Bapak mau kasih main game dulu. Ya, masing-masing kelompok perwakilan satu orang ke depan. Kelompok satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Silakan ke depan satu orang per satu kelompok. Silakan. Rifki, kelompok satu, kelompok dua siapa? Alivia, ke depan. Kelompok tiga siapa? Erina. Kelompok empat siapa? Medita. Silakan ke depan dulu. Oke, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Geser, Medita. Nah, kelompok satu gambar perintahnya adalah lebah. Kelompok dua bebek, kelompok tiga kucing, kelompok empat siput. Silakan. Sekarang kelompok satu dulu, Rifki. Silakan, kamu cari lebah. Lebah itu punya apa saja? Mana gambar lebah? Silakan. Klik, kemudian pindahkan. Pakai dua tangan. Klik dulu, pakai tangan yang kiri. Kemudian geser pakai tangan kanan. Nah, ini seperti ini. Nah, itu seperti itu. Gambar lebahnya di mana? Taruhnya. Oke, terus dia memiliki 6 kaki. Ciri-cirinya ada apa saja? Lebah itu ciri-cirinya. So, punya apa saja? Cari yang kecil-kecil di sini. Dia punya apa saja ciri-cirinya? So, silakan pindahkan tadi. Bulu unggas. Memang lebah unggas. Oh. Coba. Lebah itu punya apa saja? Nah, itu pindahkan. Awas, jadi klik dulu, tarik ke bagian sini, ke bagian ciri-ciri. Nah, selain madu, lebah punya apa lagi? Ciri-cirinya, punya apa lagi? Oke, silakan. Kelompok 2, Alika, siapa? Alivia bebek. Bebek mana gambarnya bebek? Bebek mana gambarnya? Sok tarik gambar bebeknya, ke ataskan. Klik dulu sekali. Nah, terus ke ataskan. Nah, terus. Coba. Nah, seperti ini. Klik dulu ini. Klik dulu pakai tunjuk kiri. Nah, gambarnya. Nah, oke. Ciri-ciri bebek apa saja? Punya dia kaki 2. Terus apa lagi? Lubang, masa. Ini apa yang dibaca? Memang bebek mamalia. Coba berpikir lagi. Oke, apa kira-kira? Bebek ciri-cirinya ada apa lagi? Baik. Nah, terus apa lagi ciri-cirinya? Apa lagi? Oke, silakan klik. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3, Irina itu kucing. Mana gambar kucingnya? Coba gambar kucingnya. Ini tunjuk kiri. Klik tekan. Geserkan. Oke. Nah, ini. Coba, kucing itu punya apa saja ciri-cirinya? Kumis. Terus. Oke. Kelompok 4. Medita, silakan. Klik dulu gambarnya. Ya, pakai telunjuk kiri. Telunjuk kiri. Nah, kemudian gambarnya tarik. Telunjuk kiri, lihat. Nah, gini ya. Ini, lihat. Tuh, pakai telunjuk kanan gesernya. Oke.
Oke, jadi ciri-cirinya apa saja? Silakan. Klik. Oke. Penggolongnya dipindahkan. Oke, kita periksa jawabannya ya. Betul atau salah? Apa jawabannya? Sempurna, semua 16 blok sudah benar. Nah, ini yang disebut dengan cara berpikir komputasional. Ada gambar apa saja yang tadi? J. Artinya ada berapa? Ciri-cirinya ada apa? Hah? Terus di gambar apa? Artinya ada berapa? Ciri-cirinya 12 dan kemudian ini apa nih? Siput punya kaki berapa? Ciri-cirinya dan memiliki terakhir ini apa? Ciri-ciri kakinya ada berapa? Ciri-cirinya oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan semuanya kembali duduk kembali. Nah, coba berpikir. Ini majunya berapa kali? Maju 1. Terus belok kemana? Belok kiri. Belok, setelah belok kiri majunya berapa kali? 2. Terus belok mana? Belok kanan. Setelah belok kanan majunya berapa kali? 1. Oke, kita coba. Pertama apa? Bergerak maju berapa kali? 1 kali. Terus belok kemana? Belok kiri. Setelah belok kiri bergerak majunya berapa kali? 2 kali. Terus setelah bergerak maju 2 kali belok kanan. Setelah belok kanan bergerak maju. Oke, kita coba. Apakah sampai? Oh, salah ternyata. Ayo, salahnya di mana? Bergerak majunya harusnya berapa kali? 1. Kita hapus, coba. Kita reset, jalankan program. Bisa? Oke? Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, di sini kira-kira apa perintah yang harus disampaikan? Bergerak majunya berapa kali? 4. Oke, 1, 2. Loh, habis. Gak bisa lagi. Terus gimana? Nah, di sini ada menu baru. Lihat. Ulangi ya. Di sini ada apa? Repeat until do. Repeat until do itu berulang sesuai dengan yang diperintahkan. Perintahnya apa? Bergerak maju. Kita coba bergerak maju. Jalankan program. Bisa? Bisa. Gampang? Gampang. Oke. Nah, nih hapus dulu sama Bapak. Siapa yang mau coba ke depan? Seorang. Sok, siapa yang mau maju? Mau mencoba? 1 orang. Silakan. Siapa? 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 Sarah mau ke depan? Mau coba? Atau siapa? Rifki, silakan. Rifki ke depan. Oke. Ayo. Apa aja perintahnya? Bergerak maju. Terus
belok. Sok coba dulu aja, ayo nanti kalian. Terus, oke. Terus, sudah jalankan programnya. Dia jalan nggak? Berarti perintah yang kita berikan itu tidak sesuai, akhirnya dia programnya tidak berjalan dengan baik. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Ayo, siapa? Silakan ke depan. Siapa? Hairina, silakan ke depan. Coba. Coba, Hairina. Gimana, Hairina? Oke. Apa dulu? Klik, pindahkan. Repeat ambil dulu. Kemudian pertama kemana dulu tuh? Oke, mana tuh? Sudah maju, terus apa lagi? Belok kemana dulu yang pertama? Oh ini. Belok mana dulu? Belok kanan. Terus kemana? Oh, klik. Silakan, Hairina. Yo. Terus? Silakan. Oke, jalankan program. Apakah berhasil? Kita lihat. Klik. Nah, berarti perintahnya tidak sesuai. Silakan duduk, Hairina. Kita perbaiki. Oke, kita perbaiki ya perintahnya ya. Baik, lihat. Repeat until dulu sudah tersimpan. Dari sini kemana dulu? Bergerak. Bergerak maju. Terus belok kemana? Belok kiri. Terus bergerak maju dulu. Setelah bergerak maju belok. Kita coba perintahnya seperti itu. Apa perintahnya yang pertama? Bergerak. Kemudian belok. Belok kiri. Terus? Bergerak maju. Terus? Belok kanan. Kita coba ya. Apakah sesuai? Nah, berarti yang menjadi masalahnya adalah kalimat perintah yang diberikan kepada komputernya. Nah, ketika kalian salah memberikan masukan from atau salah memberikan perintah, maka akan terjadi error. Artinya programnya tidak akan berjalan. Begitupun kita dengan manusia ketika urutkan bilangan. Contoh, misal ini bilangannya berapa? 10.000. Di sini ada 9.700. Nah, ketika dibandingkan 10.000 dengan 9.700 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Tandanya seperti ini, lebih besar. Sekarang 12.500 dengan 13.100 lebih kecil atau lebih besar? Ketika tanda lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan itu salah kalian tempatkan, maka jawaban yang akan kalian berikan pun akan sama dengan program yang tadi yang sudah dijalankan. Oke, siap? Kita lanjutkan kembali.
Lanjut kembali materinya. Nah, mengenal bilangan cacat. Nah, kita ingatkan kembali materinya mengenal bilangan cacat. Kemudian pengenalan bilangan cacat kemarin sudah. Nah, pengertian bilangan cacat, Bapak mau mengingatkan lagi. Bilangan cacat adalah deretan angka yang dimulai dari 0 dan seterusnya atau terus menerus bertambah hingga tak hingga sampai tak hingga. Artinya dari 0 terus saja sampai tak hingga, gitu kan. Kemudian, namun kita akan mempelajari bilangan cacat dari 0 sampai 1 juta dulu. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke tempat wisata? Pernah? Nah, ada di depannya itu namanya ada data statistika. Dari data statistikanya ada angka. Berikut ini merupakan data pengunjung selama 1 bulan. Ya, minggu pertama berapa? 40. 370. Minggu kedua berapa? 4.028. Minggu ketiga berapa? 25. 313. Minggu keempat 37.900. Nah, itu data statistika yang ada di pengunjungnya. Kemudian kita uraikan. Nah, ini minggu pertama dari berapa? 46.370. Ini bilangannya. Nah, kemudian ketika dibaca, silakan dibacanya 46.373. Kemudian minggu kedua dibacanya berapa? 54. Oke, sekarang nilai tempat. Nilai tempat yang harus kalian pahami kembali. Minggu kedua itu terdapat. Oke, kita lanjut ya. Latihan. Siapa yang akan maju ke depan? Citra, boleh ke depan. Silakan. Citra, silakan ke depan. Citra, Bapak minta Citra tuliskan total pengunjung yang bawah. Total pengunjung yang bawah. Berarti di kolom sini ratusan ribu, ratus ribuan, angka berapa? Angka 1, tulis. Oh. Terus 10 ribuannya angka berapa? Silakan. Nah, terus di angka ribuannya berapa? Terus? Ayo. 1, 6. Ayo, gimana? 3. Terus? Ratusannya 6, puluhannya 6, satuannya 5. Betul atau salah? Berikan tepuk tangan buat Citra. Oke, Bapak minta kelompok 4. Main kita ke depan. Jumlah pengunjung minggu ke-1 mencapai 46.373 orang. Silakan tulis sebelah sini, dari sini. 10 ribuannya 4. Kemudian oke, apakah jawaban Naida betul? Coba, apakah betul jawabannya? Betul atau salah? Betul. Berikan tepuk tangan buat Naida. Nah, itulah cara kita menyelesaikan berpikir dengan cara profesional. Seperti itu.
Baik. Selanjutnya Bapak panggil satu orang setiap kelompok untuk ke depan untuk main game. Ya, silakan ke depan. Kelompok ya. Satu orang. Tadi Devi sudah. Mau siapa sekarang? Olbo, silakan ke depan. Olbo, silakan ke depan. Kemudian siapa lagi? Kelompok dua siapa? Alivia siapa? Alivia sudah ya? Alivia mau diganti sama siapa? Kalau saya bilang mau Alif saja katanya. Oke, Alif saja. Silakan. Kelompok tiga. Kelompok tiga siapa? Kali ke depan. Kali ke depan. Kemudian siapa lagi? Kelompok empat. Siapa? Iya. Oke, silakan ke depan. Baik. Kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak punya gambar. Di belakang sini ada gambar. Nah, gambar ini harus kalian ingat, kemudian kalian tuliskan di depan. Siap? Oke, siap? Nah, silakan Alivia dan Olgu ke depan. Kita menulis keduanya dan sebelumnya. Nah, secara perlahan dulu. Bapak kasih waktu, silakan kalian ke sana berdua. Yang dua lagi sini. Dan hitungan 5. 1, 2, 3, 6. Kamu lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tulis ke depan. Ya, silakan. Pertama. Oke, ternyata yang paling cepat menuliskan gambar adalah Olgu dari kelompok berapa? 1. Olivia kelompok 2. Oke, siap. Silakan duduk. Sekarang kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 siapa? Salik ya? Ini Salik duanya. Kelompok 4. Ini. Silakan. Kalian di sana. Bareng-bareng, hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, ke depan, silakan. 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 Silakan, yang lain tenang, mohon tenang. Silakan. Hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Silakan duduk. Silakan duduk dulu di sini. Tunggu dulu. Kelompok 3, saya sebelah sini, saya sebelah sini. Sebelah sana silakan. Coba teman-temannya lihat kunci jawabannya. Gambar Salik betul atau salah? Betul semua? Salahnya bagian mana? Mahia? Belum? Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan kecepatan berpikir menggunakan komputasional. Seharusnya kalian yang harus hafal itu gambarnya dulu. Sebelah sini apa? Sebelah sini apa itu pasangannya masing-masing. Oke, terima kasih, berikan tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang ada berkelompok. Bapak berikan ini kelompok 1, ada 2 kelompok, ada 2 kelompok. Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya, sorry, ini kelompok 3. Oke, silakan dibuka amplopnya. Tuliskan jawabannya di situ saja. Di luar itunya, silakan bersama kelompoknya urutkan
Bacalah permasalahannya. Amplop gunakan kartu yang diberikan. Sudah diberikan. Tuliskan hasil penyelesaian masalah pada tabel berikut. Amplop 1, amplop 2. Amplop 1 itu apa? Urutan bilangan dari yang terkecil. Urutan bilangan dari yang terbesar. Bapak berikan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut dimulai dari sekarang. Kelompok mana yang paling cepat? Ya, silakan tulis di amplopnya. Masing-masing amplop beda ya. Ada yang paling besar dulu, ada yang paling kecil dulu. Sesuai petunjuk ya. Amplop 1 itu petunjuknya dari yang terkecil, amplop 2 itu dari yang terbesar. Silakan dibantu temannya. Naufal. Dibantu. Naufal, ya? Dia lihat, kamu itu amplop 2 itu dari yang terbesar. Kalau amplop 1 itu dari yang terkecil. Silakan. Silakan dibantu temannya untuk berpikir menyelesaikannya. Kelompok berapa? Ya, amplop 1 itu dari kecil ke besar, amplop 2 itu dari besar ke kecil. Ya. Iya, tinggal ditulis ulang. Urutkan ya, diurutkan. Ya, di sini saja di kartunya saja yang Bapak berikan. Kartu yang Bapak berikan. Oke, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3. Coba kelompok 3. Dilihat jawabannya. Kelompok 3, urutan N yang kedua. Kelompok 1-nya sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini dari yang terkecil ke yang besar. Pegang dulu saja, kalau sudah selesai. Waktunya sebentar lagi. Ya, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Bukan dibandingkan ya. Bukan dibandingkan, tapi diurutkan. Kelompok 4 sudah? Coba dilihat dulu kelompok 4. Sudah? Coba kan kelompok 4 dari nomor 2-nya. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Bagus. Ini berapa? Oh, yang cermat diulangi. Ya. Ini pulang saja, dibuat pulang saja. Ini dari yang besar, kecil yang besar. Kalian itu coba dibaca lagi kelompoknya. Sudah yang sebelah sini? Nah, coba dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Jadi dari besar ke kecil ya. Ya, coba bantu yang dari yang terkecil ke yang terbesarnya, tolong dibantu. Coba dibantu, urutkan. Silakan dibantu. Urutkan. Nomor 2 itu dari besar ke kecil. Nomor 1 dari yang terkecil ke besar, nomor 2 dari yang terbesar ke kecil. Kalau sudah siap, nanti perwakilan kelompoknya akan ke depan lagi. Nah. Oke. Silakan kelompok 4 dulu ke depan, ke bawah sini. Depan. Kelompok 4, silakan kembalikan kelompoknya. Silakan kelompok 4 kembalikan. Nomor 2. Oke, silakan kelompok 2. Mobil kembalikan. Oke. Oh iya. Oke, 4 sekali. Silakan kelompok 1 kembalikan. Baik. Ya, sudah tepat. Kelompok berapa yang belum mengembalikan kelompok? Silakan. 3. Oke, baik. Sudah. Ya, semuanya sudah betul dan semuanya sudah hebat. Berikan tepuk tangan buat kita semua. Baik. Selanjutnya kalian akan melanjutkan dengan soal pemahaman. Silakan keluarkan bukunya untuk melanjutkan soal pemahamannya. Perorangan. Matematika. Silakan. Cukup kalian tuliskan jawabannya saja. Silakan. Ini soal individu. Ya, soal individu.
Silakan dikerjakan soalnya. Apakah kalian sudah selesai? Nanti harus silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan bukunya dan disimpan di meja. Diperiksa, silakan. Kumpulkan. Silakan kumpulkan di sini. Matematikanya. Kita periksa. Oke. Silakan. Kelompok 4 belum mengumpulkan. Dilipat ya bukunya ya. Dilipat satu ya. Oke, silakan. Oke. Ya, duduk sih ya. Coba apa kesimpulan belajar kita pada hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Terus kita mempelajari apa tadi? Komputasiona. Tadi main apa saja tadi? Main blok ya, yang memindahkan sesuai dengan perintah. Oke. Nah, setelah kalian membuat kesimpulan, Bapak mau tanya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa yang membuat di pembelajaran kita itu senangnya main apa tadi? Main blok, terus main apa lagi? Oke, speakingnya dan lain. Alhamdulillah. Pembelajaran minggu depan yaitu kita akan mempelajari matematika tentang operasional bilangan caca. Operasional bilangan caca itu nanti kita akan belajar menjumlahkan, mengurangi, kali ataupun bagi serta campuran. Oke. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran minggu yang akan selanjutnya. Untuk ketua kelas nanti ke depan, tapi sebelumnya silakan rapikan dulu mejanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Alhamdulillah, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang telah memenuhi doa. Bapak pilih dari kelompok yang paling kecil, yaitu kelompok 2. Silakan dengan dulu kelompok 2. Nah, ini maunya dia silakan pulang. Silakan. Bangkunya dimasukkan saja, tidak usah dinaikkan ya. Kasihkan saja. Kelompok 2, kemudian kelompok 1. Silakan, kasihkan saja bangkunya. Kasihkan saja, dimasukkan di bawah. Di bawah. Oke. Kelompok 3. Diambilkan saja, dimasukkan. Tidak dinaikkan. Diambilkan saja di bawah.